Loh, kok ini mobil parkirnya beda anjir? Ntar coba dulu dah. Loh, kok ada bapak di sini? Anda berdua yang ngurus saya di sini. Wah. Dah ini nggak apa-apa lah. Parkirnya kayak gini dulu. Oke semuanya, welcome back to channel Pricebook Otomotif. Dan kali ini gue Dimas Okta ada di salah satu mitra kami lagi yang ada di Mangga 2, yaitu Hobi Mobil. Karena terakhir kita kesini, videonya itu ramai banget, banyak yang nonton, komennya sampai 2000-an, walaupun 1900 ya, marah-marah. Ya gitulah ya. Oke, buat kalian pemilik dealer mobil ataupun motor yang mau menjadi mitra juga, langsung aja cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Dan kira-kira ada mobil apa aja di Hobi Mobil kali ini? Yuk langsung tonton video ini sampai habis. Oke, mobil pertama nih. Di sini langsung mobilnya bapak-bapak ya, SUV leather frame Toyota. Ini Toyota Fortuner VRZ, transmisinya otomatis sudah jelas. Tahun 2019 dan mantep nih, kilometernya itu baru 20 ribuan doang. Berarti dipakainya kayaknya cuma kerja yang jarak 10 kilometeran doang dari rumah gitu loh. Nah, harganya berapa sih? Kalau kalian mau beli cash, ini mobilnya harganya itu 478 juta di sini. Tapi kalau misalnya mau beli kredit, tenang aja, diskonnya ini gede banget. Karena harga kreditnya itu hanya 429 juta rupiah dengan cicilan sekitar 7 jutaan dikali 72 bulan. Dan pajaknya yang mantep nih, ini karena mobil pertama, jadi pajak ini baru ada di angka 5 jutaan aja. Oke, selanjutnya kita kayaknya ada mobil putih yang lain ya, banyak banget di sini mobil putih. Yuk kita lihat mobil putih yang lain. Nah, mobil kedua putih lagi kan, cuma memang harganya beda jauh karena kelasnya juga beda jauh. Jadi harga satu Fortuner yang tadi itu bisa dapat 5 mobil ini kayaknya. Karena mobil ini kalau ada yang nggak tahu ya, ini Datsun Go plus panca. Ini dia yang 7 seater ya, bukan yang 5 seater. Dia warnanya putih juga. Ini tahun 2015. Yes, baru sekitar 6 tahunan berarti mobil ya. Dan kilometernya yang mantep nih, karena biasanya mobil-mobil CGC itu kan biasanya buat jadi taksi online dan kilometernya itu sampai menembus bulan ya kan. Nah kalau ini kilometernya baru 30 ribuan doang dan kondisinya juga masih kinyis-kinyis banget, ini mirip-mirip sama baru. Dan untuk harganya, kalau misalnya kalian mau beli cash, ini harganya itu 73 juta rupiah aja. Tapi kalau misalnya mau beli kredit, itu harganya pasti lebih murah lagi karena hanya 64 juta 500 ribu rupiah. Dan DP-nya itu bisa dimulai dari hanya 14 jutaan aja dengan angsuran yang di angka 1 jutaan per bulannya dikali 5 tahun. Tadi gue bilang apa? Banyak mobil putih. Karena mobil selanjutnya ini putih lagi, emang kayaknya ini udah dekat-dekat sama Malam Satu Suro ya kayaknya ya. Jadi semuanya tuh putih. Yuk kita lihat mobil selanjutnya. Ya, mobil selanjutnya kembali mobil putih ya, tapi Toyota lagi. Karena memang Toyota putih itu sepertinya harga jual kembalinya sangatlah tinggi. Jadi makanya peredarannya tuh banyak di jalan. Nah yang ini Toyota Agya. Ini tipenya TRD tahun 2017. Tapi gua nggak tahu ini transmisinya matic atau manual ya. Oh, transmisinya otomatis 4 percepatan. Dan yang mantep juga ini kilometernya mantep juga karena baru 20 ribuan doang kilometernya, mobil 4 tahun. Udah gue bilang kan biasa kalau CGC itu kilometernya tuh tinggi-tinggi. Tapi ini masih kinyis-kinyis banget keadaannya. Apalagi ini kan Agya ya, mesinnya yang terkenal badak gitu, bisa buat tempur gitu kan. Nah untuk harganya nggak terlalu mahal. Kalau kalian mau beli cash, ini harganya masih ada di angka 121 juta rupiah. Cukup tinggi memang untuk harga cash ya. Tapi untuk kreditan yang mantap karena harganya hanya 107 juta rupiah dan bisa DP mulai 15 jutaan aja. Kalau misalnya kalian bilang kalau kalian itu tahu mobil ini dari Pricebook, itu dikurangin lagi 2 juta rupiah jadi cuma 13 juta udah bisa pulang dengan Toyota Agya ini. Tapi ingat, setelah bayar DP ada follow up-nya. Follow up-nya adalah cicilan. Nah, cicilannya ini untuk Toyota Agya dia ada di angka 2,5 jutaan aja dikali 71 bulan. Ya, sekarang mobil yang selanjutnya masih mobil putih lagi. Yuk kita ke sana yuk. Sekarang ada tuh satu lagi. Nah, ini mobil putih yang selanjutnya. Sebenarnya mobil putih di sini ada satu lagi sih, cuma nanti itu kita simpen di paling terakhir karena itu paling ultimate. Dan paling ultimate kayaknya cocok juga tuh kalau dijadiin thumbnail. Ntar jadiin thumbnail tuh. Nah, pasti kalian udah tahu berarti di thumbnail nanti mobil yang satu lagi. Sekarang kita ngomongin ini dulu nih. Ini Honda Jazz. Ini tipenya udah jelas ya kalau Honda Jazz itu RS, karena Honda Jazz yang tipe S itu sangat-sangat langka. Itu rare item itu di Indonesia. Karena Honda Jazz itu banyaknya lakunya RS.
Nggak tahu kenapa, R-nya hilang gitu. Nah, ini tahun 2015 transmisinya CVT, karena dia ada 2 pilihan juga, ada yang manual ada yang CVT. Dan kilometernya juga masih mantep banget, masih 40 ribuan doang. Berarti setahunnya nggak sampai 10 ribu kilometer ini mobil melanglang buana di Indonesia. Terutama di, wah nggak ada platnya, berarti saya sekitaran Jabodetabek lah ya. Oke, untuk harganya ini dibanderol seharga 195 juta rupiah. Nah, untuk OTR-nya, kalau misalnya kalian mau beli kredit, itu dikurangin lagi 20 juta rupiah menjadi 175 juta rupiah. Lumayan banget kan? Nah, apalagi harga itu masih bisa dinego lagi. Terutama kalau kalian kredit ya, DP-nya kan bisa dinego lagi, hitungannya bisa diacak-acak lagi. Tergantung kalian punya budgetnya berapa. Tapi ingat, kalau misalnya kalian punya DP yang minim, cicilannya tinggi. Tapi kalau misalnya DP-nya tinggi, cicilannya rendah. Jangan mau DP rendah, cicilan rendah. Enggak, Anda evaluasi diri dong, ya kan? Kayak kemarin ya kan. Udah dikasih DP rendah, cicilannya agak mahal, marah-marah di komen-komen ya kan. Ini mahal, ini mahal. Enggak, Anda evaluasi diri ya. Oke, DP-nya ini bisa dimulai dari 28.500.000 rupiah dan itu masih bisa dikurangin 2 juta lagi kalau kalian bilang dari price book dan angsurannya per bulan itu hanya ada di angka 4,3 jutaan rupiah. Kalau misalnya kalian dari salah satu dari kalian ada yang baru masuk kampus, apalagi sebentar lagi ini kan bakalan belajar tatap muka ya, kuliah tatap muka gitu, pengen ngeceng, pengen jadi fuckboy di kampus. Mobil ini adalah yang memiliki aura fuckboy paling tinggi di Indonesia. Oke, selanjutnya kita lanjut ke mobil, ada mobil Honda lagi. Tapi bang, Honda Jazz kemahalan, nggak worth it, udah terlalu tua. Oke, kita kasih yang lebih murah lagi, adanya Honda Jazz. Ini Honda Brio nih, Honda Brio tahun 2017 yang berarti pantatnya masih yang dipapas ya kan. Dan suspensinya sangat keras. Jadi biasanya kalau gue itu nyebutnya ini tuh Brio kuda ya kan, karena suspensinya seperti kuda gitu, keras banget. Dan kebetulan yang ini tipenya RS, sudah jelas sudah ada emblem RS-nya di depan. Nah, ini tahun 2017, kilometernya so-so lah 40 ribuan dan harganya nih yang mantep nih. Biasanya kan dari kemarin pada protes ya, ini harganya mahal, harganya mahal. Nah, ini untuk cashnya itu sama dengan harga pasaran yang ada di luar. Ini harga cashnya dibanderol 145 juta rupiah. Dan kalau mau nyicil, ini harganya itu 129,5 juta rupiah. Nggak nyampe 130 juta, ngurangnya lumayan banget tuh. Dan cicilannya ini hampir setengahnya dari Honda Jazz tadi. Karena per bulan hanya 2,8 juta rupiah. Dan DP-nya tapi ini lebih mantep juga. Karena bisa di DP mulai dari 26 juta rupiah. Dimana kalau misalnya kalian nyebut kalian dari price book, berarti DP-nya hanya 24 juta rupiah. Oke, tadi kita udah ngomongin putih, terus tiba-tiba ke yang silver ini ya. Ini tidak intensional ya, tiba-tiba aja ada yang silver. Kita cari lagi mobil yang silver selanjutnya, yuk. Oke, ini dua mobil langsung ya. Mobil yang sebenarnya mirip-mirip ya. Yang satu ini Toyota Avanza dan yang satu Toyota Rush. Mesin yang digunakan sama, tapi sasisnya sih agak berbeda ya. Kita bahas dulu yang mahal dulu ya, Toyota Rush dulu. Jadi Toyota Rush ini kenapa tulisannya lampu depan kiri cuci? Ini mohon maaf nih, hobi mobil kenapa jadi tugas saya? Hei, hobi mobil. Hei, tolong. Saya kan tugasnya jualan mobil Anda, kenapa jadi suruh nyuci lampu ya kan? Oke, Toyota Rush ya. Ini tahun 2018 nih, yang tipe TRD Sportivo ya. Kalau kalian mau tahu, sekarang itu TRD Sportivo sudah didemolish ya, mereknya oleh Toyota. Sekarang diganti jadi GR Sport. Kita udah pernah tuh review Toyota Rush yang GR Sport. Kita bandingin sama yang TRD Sportivo. Kalau belum nonton, tonton dulu videonya ya. Klik linknya ada di atas. Oke. Kita balik lagi nih ke mobil yang ini. Ini tahun 2018, kilometernya agak lumayan mantep nih. 50 ribuan kilometernya, 3 tahun berarti sekitar ya 15 ribu something lah ya per tahunnya. Dan kalau kalian mau beli cash, ini harganya ada di angka 231 juta rupiah. Tapi kalau kalian mau kredit, karena kami tahu kebanyakan viewers kami itu lebih mampunya itu kredit gitu, atau bahkan kebanyakan nonton doang nggak beli gitu kan. Harusnya padahal itu nggak apa-apa sih, nggak apa-apa nonton doang gitu, memasukkan pundi-pundi AdSense ke kami gitu loh. Dan kalau misalnya udah mampu beli mobil, langsung beli aja mendingan nih. Untuk harga cashnya tadi 231 juta, OTR-nya kalau mau beli kredit ini lumayan jauh loh bedanya, karena hanya 206 juta rupiah dengan cicilan per bulannya itu 4,3 jutaan. Dan DP-nya juga yang mantep, karena bisa dimulai dari 39 juta rupiah. Dan itu bisa disesuaikan lagi dengan
budget kalian, kalau kalian punya budget lebih, pengen cicilan yang lebih murah, bisa langsung aja datang ke Hobi Mobil sini. Kontaknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita balik lagi ke mobil ini. Mobil ini tuh tadi kita kurang nyebut pajaknya. Karena pajaknya hanya 4 jutaan per bulan. Standar sebuah LSUV yang berarti ini mobil pertama. Oke, selanjutnya kalau misalnya LSUV ini mungkin terlalu gede, terlalu empuk, suspensi terlalu limbung, kenapa kalian nggak pilih Toyota Avanza ini? Ya, tahunnya ini cuma beda setahun, ini tahun 2017. Ini tipenya E dengan transmisi otomatis 4 percepatan. Dan kilometernya ini lumayan mantep nih karena udah ada di angka 90 ribuan. Dan yang paling penting ini harganya. Harganya itu ada di angka 139 juta rupiah. Tenang, itu harga cash. Kalau misalnya kalian mau kredit, mau DP-in aja, DP-nya itu bisa mulai dari 22 juta rupiah. Berarti 20 juta kalau kalian bilang dari price book. Dan harganya itu hanya 123.500.000 rupiah dengan cicilan per bulan hanya 2,7 juta rupiah. Dan untuk pajaknya dia lebih murah 1.000 dari yang ini. Ini ada di angka sekitar 3 jutaan aja. Yuk, sekarang kita langsung rekomendasikan mobil-mobil yang lain yang terbaik di sini yang bisa menjadi pilihan kalian. Lu pada tahu nggak sih mobil yang sering banget diucapin sama tukang parkir? Nah, ini mobilnya. Terios, Terios, Terios. Shoo. Kita cari bercandaan yang lain yuk. Ini mah bercandaan sebelah. Ya, oke. Sekarang kita masuk. Jangan ya, bercandaan itu ini ya. Terlalu garing ya bercandaan yang tadi ya. Allah, itu bercandaan Y itu. Nih Terios BTW di sini Teriosnya ada 2 ya. Di sini yang ada yang generasi pertama dan ada yang generasi kedua di sebelah sana. Tapi kita jelasin dulu yang generasi pertama ini. Ini tahun 2015. Tipenya ini Terios tipe TX yang berarti ini tipe tertinggi tapi nggak tinggi-tinggi amat karena di atasnya masih ada TX Adventure. Nah, mobil ini yang masih satu basis dengan Daihatsu Xenia dan Avanza karena yang selanjutnya dia beda basisnya, hanya mesin yang sama. Kalau ini mesinnya beda, ya jadi kayak tukeran gitu sih ya. Oke, ini tahun 2015, kilometernya udah lumayan, dia ada di angka 90 ribuan. Tapi untuk sebuah Terios, karena gua kebetulan pernah pakai Terios juga, itu kilometer dari 0 sampai 250 ribu kilometer, itu masih strong banget mesinnya. Emang Terios itu T-nya terkuat ya kayaknya ya. Kuat banget emang ini mesinnya. Dan untuk harganya, mobil ini itu dibanderol dengan harga 157 juta rupiah. Itu harga cash ya kalau kalian mau beli cash. Tapi tenang, kalau misalkan kalian mau beli kredit, bisa dipotong lagi sampai 15 juta lebih karena harga kreditnya hanya 141,5 juta rupiah dan bisa di DP mulai dari 23 jutaan aja. Jangan lupa diskon lagi 2 juta kalau kalian bilang dari price book. Dan angsurannya ini hanya ada di angka 3,5 jutaan rupiah dikali 5 tahun. Dan untuk pajaknya mobil ini hanya sekitar 3 jutaan rupiah. Kalau kita udah bahas Terios yang tipe lawasnya, sekarang kita bahas Terios yang tipe terbarunya. Yes, di sini ada 2 Terios, jadi kalian bisa milih. Yes, ini Terios tipe tertinggi yaitu tipe R Deluxe. Ini tahun 2018, berarti ini sekitar batch pertama nih yang waktu model barunya keluar. Lihatnya dari mana sih tipe R Deluxe? Itu kelihatannya dari depannya yang banyak chrome-nya. Kenapa? Karena memang konsumen Daihatsu kebanyakan itu menggunakan krom-kroman ya. Termasuk dulu bapak saya juga seperti itu ya. Menggunakan krom-kroman yang sangat banyak walaupun ini agak silau gitu ya kalau ngeliat dari depan tuh. Mataku gitu kan. Dan itu gak enak sebenarnya dilihatnya. Cuma ya mungkin kesukaan konsumen Daihatsu kayak gitu. Dan velgnya juga yang beda karena dia menggunakan two-tone polish. Jadi kalau yang tipe di bawah R itu dia velgnya menggunakan warna gunmetal. Nah, sekarang kita ngomongin speknya dari mobil ini. Ini tahun 2018, kilometernya luar biasa. Ada di angka 80 ribuan, tapi nggak masalah. Balik lagi, Terios yang generasi ini dia menggunakan mesin Avanza yang terkenal sangat kuat. Dan untuk harganya ini dibanderol dengan harga 206 juta rupiah untuk cash ya. Kalau kalian mau kredit tenang aja, jauh lebih murah. Hanya sekitar 185.500.000 rupiah. Dan bisa di DP dengan hanya 33 juta rupiah. Yes, 33 juta udah bisa bawa pulang sebuah Terios R Deluxe tahun 2018. Tapi ingat, follow up-nya bayar cicilan ya kan. Oke. Dan ini pajaknya ya samalah kayak ras tadi sekitar 4 jutaan kalau misalnya ini mobil pertama. Terus mobil selanjutnya kemarin kan ramai banget ya GR Yaris dan kebetulan di sini ada Yaris yang lele tapi bukan yang GR. Yuk kita bahas Yaris lelenya yuk.
Yes, ngomong-ngomong GR Yaris, tapi ini sekarang adanya cuma Yaris lele nih kita dapatnya nih. Kalian ngomong-ngomong tahu nggak? Lele apa yang bisa terbang? Nggak ada yang tahu? Lele lawar. Wow, jokes yang sangat aman, tidak menyinggung siapapun. Tipenya ini yang TRD tahun 2014. Dan untuk kilometer ya, ini ada di angka 80 ribuan, so-so lah ya, mobil yang udah sekitar 7 tahunan. Dan harganya ini dibanderol seharga 165 juta rupiah. Itu untuk cashnya. Kalau kredit sudah jelas lebih murah lagi karena hanya seharga 149,5 juta rupiah. Dengan TDP yang bisa dimulai dari 25 jutaan aja. Dan asuransinya sekitar 4,3 jutaan per bulan. Nggak terlalu mahal dong harusnya. Jadi ini patut dipertimbangkan untuk kalian para penggemar lele, terutama lele lawar. Kalian tahu kan kalau misalnya sekarang tren crossover itu lagi hype banget. Nah ini selanjutnya ada mobil crossover yang sudah lahir sebelum dia populer. Jadi sebelum tren crossover itu melanglang buana di Indonesia, sebenarnya Nissan itu udah menciptakan sebuah crossover yang dari MPV-nya. Ya kita tahu lah sekarang ada Expander Cross ya kan, yang basis itu dari Expander. Terus ada XL7 yang kita bisa sebut sebagai R3 Cross mungkin ya. Nah sebenarnya Nissan udah mengeluarkan Grand Livina Cross, Grand Livina X Gear. Ada dua, ada Livina, ada Grand Livina. Kalau Grand Livina itu yang 7-seater seperti yang ini. Dan ini modelnya itu yang sekitaran tahun 2016 ke bawah ya. Ini Livina X Gear, Grand Livina X Gear, ini berarti 7-seater nih. Ini karena bodinya panjang banget, bertransmisi otomatis. Yes, ini mobil memang pada saat dia sebelum berubah menjadi Livina Rasa Expander, ini mobil LMPV yang paling enak di kelasnya. Karena steering wheel itu seperti sedan. Dan ini kilometernya itu udah ada di angka 70 ribuan. Dan harganya ini murah banget loh, untuk sebuah MPV 7-seater, ya, MPV Cross ya. Harga cashnya itu ada di angka 111 juta rupiah. Tapi kalau kalian mau beli kredit, ini harganya nggak sampai 100 juta, yaitu hanya 99,5 juta rupiah. Dan bisa mulai di DP dari 17 juta rupiah. Kalau kalian bilang dari Pricebook kurangin lagi 2 juta, berarti TDP-nya hanya 15 juta rupiah. Tapi ingat, setelahnya ada cicilan yang sebesar 3 jutaan dikali 47 bulan. Oke, selanjutnya kalau ini MPV, kita ngomongin MPV lagi yuk, karena MPV itu sangat laku di pasaran. Nah, mobilnya selanjutnya adalah Honda Mobilio, tapi bukan Mobilio biasa karena ini Mobilio yang unitnya cukup langka ya. Ini tipe E dengan transmisi CVT, biasa ya, biasa banget masih. Tapi kalau kalian lihat warnanya, ini warnanya itu kalau Honda nyebutnya Passion Red, dan ini jarang banget orang beli mobil Mobilio itu pakai warna yang kayak gini. Biasanya tuh kalau mobil-mobil kelas ini tuh warnanya hitam, putih, silver, ya ngebosenin lah, paling abu-abu ya paling bagus ya. Ini modern steel metallic gitu. Tapi ini warnanya Passion Red. Ini kalau misalnya kalian susah nyari di luar, mungkin bisa langsung kontak marketing dari Hobi Mobil. Nah, untuk tipenya ini tahun 2017, tipe E dengan transmisi CVT. Dan kilometernya udah ada di angka 70 ribuan. Untuk harga cash ya, ini Mobilio dijual dengan harga 165 juta rupiah. Ya masih cukup worth it lah untuk sebuah Mobilio. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau beli secara kredit, ini harganya hanya 149 juta rupiah dengan DP yang bisa dimulai dari 27 juta rupiah. Dan cicilannya hanya di angka 3,2 jutaan aja per bulannya. Nah, untuk pajaknya mobil ini itu ada di angka 3 jutaan. Ya, cukup murah lah dibandingin yang Mobilio RS, itu lebih mahal lagi pajaknya. Kalau misalnya dari tadi ada mobil 2017, 2018, 2015, mungkin kalian merasa, ah udah ketuaan, gue pengen mobil yang second tapi rasanya baru. Well, di belakang gua sudah ada Toyota Calya. Kenapa? Kenapa bisa disebut ini sangat baru? Karena kalian tahu kalau tahun lalu itu Toyota baru aja berulang tahun 50 di Indonesia. Dan di semua mobilnya ada emblem Toyota 50th Anniversary. Termasuk mobil terbarunya yaitu Toyota Race untuk saat ini. Dan ini merupakan Toyota Calya yang punya emblem itu juga. Makanya ini masih baru banget, karena mobil ini tahun 2021, ini bulan berapa? Bulan 4, berarti sekarang itu bulan November, itu baru sekitar 6-7 bulan aja mobil ini ada di bumi gitu.
Dan ini tipenya kebetulan yang tipe G dengan transmisi otomatis. Dan kilometernya ini mantep banget karena baru 2000 perak. Ya mungkin ini mobil tarikan dari leasing yang nggak dibayar-bayar beberapa bulan. Nah untuk OTR-nya mobil ini kalau mau beli kredit itu harganya 129,5 juta rupiah. Tapi kalau misal kalian mau beli cash ini harganya ada di angka 145 jutaan rupiah. Dan itu tentu masih bisa dinego, apalagi kalau kalian bilang dapat referensi dari Pricebook, langsung nego aja ke Hobi Mobil, kontak marketing yang ada di bawah. Untuk DP-nya ini lumayan tinggi nih DP-nya karena bisa dimulai dari 32 jutaan dan untuk angsurannya mulai dari 2,6 jutaan per bulan. Dan untuk pajaknya ini sepertinya agak lumayan juga karena pajaknya ada di angka 3 jutaan per tahunnya. Nah, selanjutnya ini adalah mobil terakhir yang paling ultimate yang kalian sudah lihat di thumbnail tadi begitu ngeklik video ini. Ayo kita lihat ke sana. Nah, ini dia mobil yang super langka di Indonesia. Walaupun kalau di Eropa gitu sebenarnya ini mobil bapak-bapak sih jatuhnya karena mobil yang membosankan katanya. Cuma karena di Indonesia ini jarang jadi lumayan sebagai kolektor item juga. Dan kita nggak pernah nemu nih Prius dijual oleh pedagang. Dan biasanya kalau mobil yang langka kayak gini itu kan nggak bisa dibeli cash. Nggak bisa dibeli secara kredit, harus cash gitu kan. Nah di Hobi Mobil ini Toyota Prius ini yang tahun 2012 bisa dibeli secara kredit. Yes, harga kreditnya itu ada di angka 265 juta rupiah. Tapi kalau kalian mau beli cash tenang bisa juga itu dibanderol dengan harga 292 juta rupiah. Bisa mulai di DP dengan angka 105 juta rupiah dengan angsuran sekitar 5,6 jutaan. Ya ini memang mobil yang kalau kalian pakai mobil ini di jalan di Indonesia itu akan sangat jarang dan bisa nyentrik sendiri gitu. Apalagi ini konsumsi bahan bakarnya hemat banget karena dia ada EV mode-nya juga. Jadi bisa berjalan sekitar ya 10-20 km itu menggunakan listrik doang, nggak nyalahin mesin bensinnya. Ya mobil ini jadi sangat irit untuk konsumsi bahan bakarnya. Jadi kalau kalian suka dengan mobil ini atau mobil-mobil yang lain yang sebelumnya, langsung aja kontak marketing yang ada di kolom deskripsi di bawah. Dan jangan lupa bilang kalau kalian dari Pricebook. Jadi sekian video kami di Marzum episode kali ini. Kalian jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Jangan lupa juga main-main ke Instagram kita @pricebook.mobil dan pricebook.motor. Gua Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.